Ini ada beberapa yang saya udah kenal nih. Halo, Bu. Ya, Halo ya, Bu ya. Kenapa? Halo, Bu. Ya, shalom. Kok Astrid nggak ada wajahnya nih? Astrid. Ya, dari pernah Bu. Ada mukanya. Shalom, Ivana. Ada Bu. Yang tadi dipeluk Mami. Ya, sudah mau mulai Sisi atau gimana? No, Ben. Ini timbal. Uliting ko jepit. Ya Bu Susan, maaf tadi saya lagi Bu Susan, tadi apa-apa. saya lagi pindahin kursi roda. Oke, santai aja. Ya, Nggak apa-apa. sudah Bu, saya mau mulai nanti Astrid ya MC-nya ya Bu. Oke, Teman-teman. sip. Silakan Astrid. Paling kuat. Ya. Paling dikit ya. Iya. Adek. Mohon teman-teman di mute dulu ya. Ya. Mau cepet. Sementara teman-teman, mari kita memulai kitab ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, makasih kami telah dikumpulkan kembali dalam acara penamaan Alkitab. Halo. Minta pertolonganmu supaya kami mengerti dalam acara ini. Makasih, amin. 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 Kita angkat suatu pujian ini kurasa bahagia. Oke. Hitung ya. Ayo sama-sama aja, sama-sama dibuka. Ya Oke. Nyanyi Silakan bareng-bareng. nyanyi teman-teman. 1, 2, 3. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara Iman. hari Tuhan bersatukan kita tanpa di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat pisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, ada yang dapat pisahkan kita. Ini kemana lagi nih? Kenapa? Ini kemana lagi? Silakan keputusannya. Silakan Ibu Susan untuk bawa firman langsung. Pimpin doa, Ibu Susan doa pembuka firman dulu, baru. Oke, jadi
Langsung? Ya, ya Bu, langsung Bu. Oh, sudah Saya- semua. Sudah, jadi saya doa, kemudian kita dengar firman ya. Ya, Oke, kita bersatu dalam doa ya teman-teman semua ya. Oke, Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa kalau di sore hari ini kami bisa berkumpul bersama melalui Zoom ini. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau mengasihi setiap dari anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Dan kami tahu Bapa, Kau katakan dalam firman-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan dan Kau hadir. Dan kami percaya Bapa, kalau Engkau hadir di sini Tuhan. Dan Kau pimpin setiap anak-anak-Mu, Kau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sini yang mencari wajah-Mu Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan Kau juga pimpin urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa membagikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa, dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk membagikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hari ini, sore hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman siap semua dengar firman ya? Siap. Oke. Saya mau kenalan dulu, boleh nggak nih? Boleh nggak Sisi kenalan dulu? Boleh Bu, silakan. Boleh ya? Ya. Oke, ini ada yang nggak dikasih lihat wajahnya nih. Boleh dong kasih lihat wajahnya? Oke, ini ada Astrid. Astrid saya udah kenal ya Astrid ya. Ada Melisa. Shalom Melisa. ya Bu. Ya. Kemudian ada Ricardus. Oke, tapi nggak ada, cuma foto ya. Kemudian ada Ivan ya. Shalom Ivan. Shalom. Ivana juga shalom. Udah kenal nih sama Ivana. Kemudian ada Jessica. Ya. Shalom Maaf, Jessica. Kenapa? untuk Jessica suaranya agak kecil gitu, jadi ya agak dipakai. Oke, nggak apa-apa. Ya, shalom Freddy. Nah, Halo, wajahnya shalom. kelihatan. Ya, Shalom. shalom. Shalom, Bu. Ya, nah ini Ricardo sudah kelihatan nih. Ya, tapi wajahnya belum kelihatan. Ya, maaf ya. Oke. Maaf. Kemudian, Kelihatan nggak? oh iya sudah Ricardo. Ya. Brigita. Ya, nggak kelihatan tapi wajahnya. Lukianto, Elmi juga nggak. Kalau Sisi ini siapa sih? Ya. Kalau yang Sisi, tulisan Sisi? Oh, itu saya juga cuma Oh, laptop. kamu juga? Iya. Buat ngerekam ya? Iya. Oke, satu lagi Lukianto. Shalom Lukianto. Lucky izin lagi di rumah jadi nggak bisa ini Bu. Oke, Lagi berisik gitu. lagi berisik. Tapi Lucky Ya. bisa jawab nggak? Nggak apa-apa kalau nggak bisa jawab. Kalau Elmi juga nih, nggak ada wajahnya. Oke, kita dengar firman ya. Kita interaktif aja ya, santai aja ya teman-teman semua ya. Oke, jadi biar lebih, kalau tegang kan ntar nggak bisa masuk ya. Kalau santai bisa masuk ya Melisa ya. Oke, nih saya mau tanya dulu nih sama semua nih di sini nih. Ya. Siapa sih yang suka marah-marah? Dulu emosi aku ini. Kenapa Melisa? Dulu emosi aku ini. Oh, emosinya dulu tinggi Melisa. Waduh, sekarang udah enggak? Tuhan udah enggak. Wah, mesti berbagi kesaksian dong ya kalau misalnya bisa emosinya turun. Nah, yang lain gimana nih? Masih pada sering marah-marah enggak? Wah, Ricardo ketawa. Hah? Masih. Waduh. Mungkin Bu. Masih. Enggak. Sudah biasa, sudah normal. Tak bisa marah-marah lagi.
Oke, mantap, mantap. Wah, kalau yang lain gimana nih? Freddy, Ivan, Iya, Ivana, masih Bu. Masih Bu. masih ya? Susah nggak sih Masih kalau mau ngilanginnya? Susah, Bu. Saya, susah sih, tapi ya ada kemauan pasti pasti bisa bantuan. amin, amin, mantap, mantap. Iya. Ya, oke, kita akan bahas ya. Kalau misalnya sekarang ini kita akan bahas kenapa sih orang tuh suka marah, atau kemudian penyebabnya orang tuh marah tuh apa? Kalau kita lihat dari Alkitab, ya kita bahas dari sisi Alkitabnya. Kemudian sebenarnya boleh nggak sih marah itu? Nah itu kita juga mau tahu juga kan, apa nggak boleh sama sekali, atau boleh kapan aja, maunya mau marah-marah gitu ya kan. Nah terus caranya gimana sih gitu supaya kita tuh bisa nggak marah-marah lagi gitu ya. Oke, kita mulai nih. Penyebab orang marah itu pertama-tama kalau kita bisa ingat-ingat nih ya, dalam Alkitab, teman-teman pasti ingat kan yang tentang anak yang hilang, anak bungsunya itu pergi iya, kemudian Bu. kembali. Teman-teman Anak ingat yang ya? hilang. Iya, anak Kenapa? hilang. Anak yang hilang ya, Bu ya. Betul, Yang katanya bungsunya pergi, anak sulungnya tinggal di rumah tetap ya. betul. Ya. Mungkin ya. Nah, jadi anak yang bungsu pergi, menghambur-hamburkan uang, ya Iya. kan, berfoya-foya, kemudian balik. Kemudian balik, terus diapain sama bapaknya? Bapaknya terima. Disayangin itu. Ya, betul. Ya kan, dikasih Sayangin. pesta, ya dipestain gitu kan, dipotongin lembu yang tambun gitu kan. Nah, terus apa yang terjadi sama si kakak ini? Si kakak ini merasa tidak dianggap. Ya, senang. Ya kan, nggak senang, tidak dianggap, tidak dihargai. Ya, kalau kita bisa baca nih, saya baca dalam Lukas 15 ayat 28 sampai 30, ini saya bacakan ya. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab, aku telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ya kan? Nah, sekarang si sulung pasti mikir kan, saya aja yang sudah tinggal sama si Bapak ini, ya kan, bersama-sama, tapi si bapak nggak pernah tuh pestain, nggak pernah tuh potongin lembu, ya kan? Tapi tiba-tiba ini anak yang udah berfoya-foya datang, langsung dipestain. Kira-kira gimana tuh teman-teman? Iya kan? Tidak dianggap. Iya, nggak dianggap. Nggak dianggap. Ya. Ini pasti teman-teman masih sering merasakan hal ini nggak? Masih. Sering ya? Iya. Iya. Sering. Pasti kan kita merasa kayaknya kok kadang-kadang mungkin kalau dalam komunitas, dalam persekutuan, ya kan, pasti kita sering merasa, kok saya dicuekin ya, gitu, ya kan, kok saya nggak dihargai ya, mungkin kadang-kadang kita kasih pendapat, tapi tidak dipandang sebelah mata, mungkin, ya kan, itu membuat marah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang penyebabnya apa? Iri hati atau cemburu. Nah, ini juga sering nih, ya kan? Teman-teman ingat kalau cerita iri hati dan cemburu itu siapa? Habel dan Kain. Habel dan Kain, ya. Habel dan Kain juga menceritakan tentang iri hati, bahwa si Kain itu sangat-sangat iri hati kepada Habel karena persembahan Habel diterima Tuhan. Ya kan? Tuhan. Ya. Teman-teman ingat ya. Jadi betapa Kain itu panas hatinya dan akhirnya membunuh si Habel.
Ya, jadi itu ada di Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Mungkin boleh dibacakan salah satu. Sisi bisa bacakan sih? Ya, saya share screen dulu ya, Bu. Oke. Halo, sebentar ya, Pak. Ya, ya. Di gedung C-nya, Pak. Kejadian berapa, Bu? Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Kejadian 4 ayat Yang STM, 4 dan 5. 4 dan 5. Di gedung Abel C-nya, juga Pak. mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yang Tunggu lemak-lemaknya. sebentar ya, Pak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ya kan, korban persembahan tidak diindahkan oleh Tuhan. Ini juga hampir sama dengan penyebab orang marah yang tadi ya, tidak diindahkan, dicuekin istilahnya. Jadi hati Kain menjadi panas, mukanya muram, dan bahkan Kain akhirnya membunuh Habel. Ini pasti sering terjadi sama kita kan, kalau kita iri hati, ya kan? Oke, baik. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, kalau kita sering iri hati, ya kan? Misalnya kita melihat teman lain mendapat nilai yang lebih bagus mungkin, atau teman lain bisa beli barang yang lebih baik, yang mungkin kadang-kadang kita mau gitu kan, barang tersebut, tapi mungkin kita nggak bisa beli, ya, atau mungkin teman-teman kita merasa teman lain memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita, itu juga membuat kita kadang-kadang iri hati ya, atau cemburu gitu. Atau mungkin teman-teman yang sudah punya pasangan nih, bisa kan cemburu kan? Ya. Nah, itu juga membuat kita menjadi marah. Ya. Nah, yang ketiga nih, penyebab orang marah. Kalau misalnya kita dibohongi, teman-teman pernah nggak dibohongi orang? Pernah ya. Pasti sering lah, bukan sering deh, kadang-kadang deh ya, kita dibohongi atau bahkan ditipu orang, ya kan? Ini juga bisa, misalnya kita janjian sama teman kita, misalnya gitu kan, janjian jam berapa, ternyata dia nggak datang, misalnya, itu kan sama juga, ya kan? Teman kita tidak menepati janji kita, itu berarti dia seperti membohongi kita, ya kan? Harusnya datang, dia nggak datang. Padahal kita udah tunggu lama gitu, misalnya di halte bus gitu, tapi dia nggak datang. Itu sama aja kan, kita dibohongi. Nah, kalau yang dalam tokoh Alkitab yang kita tahu membohongi itu siapa? Teman-teman ingat nggak? Kalau cerita Esau dan Yakub, ya, cerita Esau dan Yakub pada saat itu mereka seharusnya kan yang diberkati itu Esau oleh ayahnya, ya kan? Ayahnya Ishak harusnya memberkati siapa? Esau. Karena Esau adalah anak sulung. Harusnya Esau yang diberkati. Tetapi kemudian karena Yakub membohongi Esau, sehingga Yakub menjadi yang diberkati. Ya. Sehingga Esau menaruh dendam kepada Yakub. Ini saya bacakan ya, Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Ya, jadi Esau marah sekali pada saat dia tahu bahwa dia sudah dibohongi oleh Yakub. Ya, jadi ini penyebab lagi kalau orang menjadi marah. Ya. Kemudian penyebab yang berikutnya, kita marah lagi. Kalau misalnya ada orang yang kadang-kadang nggak mau dengerin perkataan kita. Coba teman-teman ingat deh. Misalnya kita minta atau kita kasih tahu dia, kamu nanti bantuin saya ya, kamu harus kamu harus misalnya nyapu rumah, tapi ternyata dia nggak kerjakan gitu. Atau kadang-kadang mungkin kita suruh dia
ini kamu harus makan vitamin ini loh, ini buat kesehatan kamu, atau ini kamu harus minum obat ini supaya kamu sembuh. Tapi dia nggak mau dengerin kita. Ya kadang-kadang itu juga membuat kita marah. Ya kan, karena ini orang gimana sih gitu, nggak mau dengerin, padahal saya udah kasih tahu baik-baik. Ya, nah ini juga terjadi pada kalau teman-teman ingat cerita Sadrak, Mesah, Abednego, teman-teman ingat nggak Sadrak, Mesah, Abednego? Nah, di cerita Sadrak, Mesah, Abednego itu kita bisa baca di dalam Daniel 3. Ya, saya bacakan Daniel 3 ayat 10 sampai 13a, itu berkata gini, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesah, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesah, dan Abednego menghadap Raja. Jadi pada saat itu kejadiannya adalah Nebukadnezar memerintahkan semua orang di situ untuk menyembah patung emas. Nah, Sadrak, Mesah, dan Abednego pada saat itu tidak mau, ya kan? Karena Sadrak, Mesah, dan Abednego sangat sangat taat kepada Tuhan Allah waktu itu, ya kan? Jadi dia nggak mau menyembah siapapun kecuali Allah semata, hanya menyembah Allah. Sehingga dia tidak mematuhi perintahnya Nebukadnezar. Sehingga Nebukadnezar marah besar. Dan teman-teman ingat ya, pada saat itu Sadrak, Mesah, Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Nah, intinya adalah bahwa di sini Nebukadnezar marah karena orang-orang yang tidak mematuhi dia. Jadi sering nih kalau misalnya orang-orang melakukan hal-hal yang tidak sesuai sama keinginan kita, ya kan? Orang-orang melakukan hal-hal yang kita udah kasih tahu, tapi dia nggak dengerin. Atau kita maunya begini, dia melakukannya begitu, gitu. Nah, seperti itu kadang-kadang membuat kita marah, ya kan? Nah, kalau pasti teman-teman banyak lagi deh yang punya pengalaman-pengalaman ya yang menyebabkan kita marah gitu. Nah, ini yang kelima nih. Yang kelima kalau misalnya saya dapatkan dari firman Tuhan, itu pada saat kita dikritik atau ditegur. Nah, teman-teman suka marah nggak nih kalau ada yang tegur nih atau ada yang kritik nih? Ini gimana, Bu? Kenapa? Orang ini membantu atau mendatangkan ada Kenapa, Mel? lihat dulu ada kayak apa. Lihat apanya dulu? Lihat dulu kritikannya seperti apa. Ya, betul. Tepat sekali. Nah, tapi kan ada orang-orang yang nggak peduli ya. Mereka kalau udah dikritik, ditegur gitu kan, nggak peduli kayak gimana, yang penting pokoknya sudah dikritik, ditegur, jadinya marah. Sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang ditegur oleh Yesus, teman-teman pasti tahu ya. Kan Yesus sering menegur orang-orang Farisi, ahli Taurat, membuat mereka menjadi marah dan mau membunuh Yesus. Ya kan, itu bisa kita temukan di dalam Lukas, dalam Perjanjian Baru ya. Contohnya di dalam Lukas 11 ayat 37 sampai 54, nanti bisa dibaca oleh teman-teman di rumah. Itu dikritik atau ditegur sehingga orang-orang Farisi menjadi marah. Nah, ini juga sama nih. Iya, kalau dari nonton dulu, kita kayak ini, iya kalau dari lihat dulu, ini kamu tangannya di sini. Betul.
kita harus melihat dulu ya, mendengar dulu kritikannya seperti apa. Iya. Ya, ini juga sama. Kalau misalnya digosipin, pasti teman-teman juga nih digosipin atau ada yang menjelek-jelekan, ya kan? Wah, pasti agak-agak panas, agak-agak kesel, ya enggak? Iya. Ya, oke. Ya, jadi dari 5 penyebab orang marah, pasti teman-teman setuju ya, itu ada 5 penyebab orang marah. Tapi pasti di luar itu masih banyak lagi, banyak hal-hal kecil juga yang membuat kita menjadi kesel, kita menjadi marah, misalnya. Ya. Orang-orang boleh nggak sih Bu? Aku mau nanya ya Bu. Orang-orang anu boleh nggak sih kita marah? Lalu anu dia nggak punya kebebasan. Dia boleh blok nggak sih Bu? Boleh apa? Boleh marah? Boleh blok nggak? Orangnya anu lalu kayak anulan. Jadi nggak ada kebebasan. Kalau apa Mel tergantung-gantung. Ini aturan, Bu. Diadu-aduin. Maksudnya apa? Banyak anulan. Banyak aduan. Banyak anulan. A, B, C, D, F. Apa ya? Diundi dulu. Banyak aturan. Iya. Nggak pernah yang Oh, banyak aturan. Iya, iya. Ini nggak butuh kebebasan juga Bu. Butuh kebebasan juga. Iya. Oh, maksudnya kalau banyak aturan, padahal kan kita perlu kebebasan juga gitu ya. Iya. Oh, jadi ya kalau banyak aturan juga kadang-kadang bikin jadi kesel gitu ya. Iya. Ya, betul, setuju juga. Kalau misalnya emang banyak aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, jadi pengen marah juga gitu ya, kesel juga. Oke, nah berarti kan pasti masih banyak penyebab-penyebab kenapa kita marah ya, gitu. Nah, makanya sekarang kita pertanyaannya boleh nggak sih kita marah? Nanti kita akan bahas juga bagaimana caranya supaya kita nggak marah lagi, gitu. Meskipun banyak aturan, meskipun kita tadi udah lihat ya ada 5 penyebab orang marah, tapi supaya kita nggak marah lagi, gitu. Gimana caranya? Ya. Nah, pertanyaan sekarang gini, apakah boleh marah? Boleh nggak marah kita? Marah sih boleh, Bu. Boleh Ya kan, apa, mau lanjutnya gini, apa, boleh marah, intinya Tuhan Yesus itu, apa, Tuhan Yesus pernah marah, menegur murid-muridnya, karena dia nggak apa, karena mereka nggak percaya. Dan juga tuh apa, Kejadian 1 ayat kejadian pertama, Allah marah sama Adam dan Hawa gitu loh. Nah, apa maksudnya ya, kita manusia pasti itu marah, wajar gitu Bu. Gitu. Allah pun seperti itu. Tapi marahnya malah secara halus, kalau Yesus itu ada perumpamaannya gitu loh. Gitu. Kalau kayak kita malah nggak ada sebabnya gitu, kayak iri hati gitu. Itu Bu. Oke. Yuk kita lihat jawabannya ya. Kalau boleh marah. Oke, kita memang boleh marah ya. Nah, dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27, Sisi boleh bacakan? Efesus 4, 26 dan 27. Belum di-unmute, saya udah baca tadi. Baik Bu, sebentar ya Bu. Oke. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat dari Efesus 4, 26, 27 ini, kalau kamu menjadi marah, oke, berarti kita boleh marah, ya kan? Kalau kamu menjadi marah, tetapi dipesankan apa? Jangan kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi pada saat kita marah, jangan sampai berdosa. Maksudnya apa sih? Gitu. Nah, kadang-kadang pada saat pada saat kita marah, kita sering keluar kata-kata apa sih? Banyak nih yang saya dengar itu Banyak, Bu. Kebun binatang, Bu. Nah, kebun binatang itu yang paling banyak tuh. Saya sering dengar kebun binatang. Bolehkah? Itu berarti kan kita berbuat Tidak boleh, Bu. Ya, berarti kita berbuat dosa dengan kita mengatakan teman-teman kita binatang yang ada di kebun binatang gitu kan, berarti kita sudah berbuat dosa. Ya, jadi kita marah, oke, marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Ya, contohnya itu keluar kebun binatang, keluar kata-kata yang tidak pantas gitu loh. Dulu awalnya Bu, tapi udah enggak. Dulu awalnya. Bagus, hebat ya kalau udah enggak. Nah, kemudian jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan marah sepanjang hari, teman-teman. Kalau marah, ya marah. Udah, titik, beres, habis. Jangan dari pagi sampai sore, sampai malam lagi, sampai besok lagi, masih aja marah. Masih aja ngoceh, gitu loh. Ya, jangan begitu. Stop. Dulu aku marahnya ini Bu. Dulu aku marahnya ini. Beneran aku diam dalam hati. Sekarang enggak. Udah marah ya udah. Betul. Dulu aku kalau marah aku gimana? Pendam dalam hati. Nah, pendam dalam hati juga sebenarnya tidak baik ya. Nanti pada saatnya bisa meledak. Ya. Jadi bukan caranya seperti itu. Aku belajar untuk olwalin udah. Oke, kemudian jangan beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya apa? Jangan beri kesempatan pada iblis maksudnya adalah pada saat kita marah, itu kita disebut membuka celah. Ya, kita membuka celah di mana iblis bisa dengan mudah masuk ke dalam kita, ke dalam pikiran kita. Jadi pada saat kita marah, itu kalau iblis sudah ikut serta, iblis sudah masuk, yang kita suka bilang itu iblis menunggangi. Nah, itu seperti Kain dan Abel. Bisa terjadi apa? Bisa terjadi sampai hal-hal yang ya sangat jauh lah gitu ya. Nah, itu yang membuat yang dikatakan jangan membuka celah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena pada saat kita marah, iblis bisa ikut menunggangi, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak diinginkan. Gitu. Ya, itu maksudnya dari kita beri kesempatan kepada iblis. Oke? Ya, jadi Ibu, boleh enggak? Nanti aku minta WA dari Ibu. WA dari Ibu boleh enggak? WA. Boleh, nanti tanya Sisi ya. Ya, makasih Bu. Ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi nih di ayat berikutnya. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Ya, Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Oke, silakan Sisi bacakan. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Ya, jadi yang kata kuncinya apa? Cepat mendengar. Pasti teman-teman sering dengar kan? Mengapa kita dikasih 2 telinga, 1 mulut? Bukan sebaliknya, ya kan? Bukan 2 mulut 1 telinga, ya kan?
2 telinga, 1 mulut. Karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kita harus cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, pada saat kita mendengar, tadi yang seperti dikatakan Melisa ya, pada saat kita dikritik atau ditegur, kita dengerin dulu. Apakah memang itu kritik atau teguran itu memang membuat kita bisa lebih bertumbuh, membangun kita? Ya jangan marah, ya kan? Kalau memang kritikan atau teguran yang memang baik gitu loh. Jadi dengar dulu, renungkan dulu kata-kata orang. Ya, jangan langsung kita cepat marah gitu kan. Dengarkan dulu. Jadi cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata berarti maksudnya tadi itu. Renungkan dulu. Ya, dan lambat untuk marah. Kita harus lambat untuk marah, teman-teman. Ya, jadi jangan wah, nggak seneng langsung sikat aja, nggak seneng langsung marah, langsung hajar, langsung keluar kata-kata yang sangat-sangat nggak enak gitu. Ya, jadi memang kita harus cepat mendengar, kita harus lambat berkata-kata, dan lambat pula untuk marah. Nah, kemudian yang ketiga nih, kita lihat lagi ayat firman Tuhannya. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. 5. Ya, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Oke, berarti dari ayat ini apa yang kita bisa pelajari? Kita harus bicara secara lemah lembut. Ya. Jadi jangan keras, jangan kau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegur dan dia sebagai bapak. Jadi dengan orang tua siapa saja, kita harus lemah lembut, kita harus sopan santun. Apalagi dengan ayah dan ibu kita. Ada amin? Ya, amin. Jadi kalau dengan orang tua siapapun itu yang kita kenal, itu kita harus lemah lembut, apalagi dengan orang tua kita. Ya kan, yang sudah membesarkan kita, yang sudah memelihara kita. Nah, itu kuncinya. Berarti kita harus lemah lembut. Kemudian dikatakan juga, tegurlah orang muda seperti sebagai perempuan-perempuan tua, sebagai ibu. Ya, kita harus lemah lembut, kita harus juga sopan santun. Dan kemudian kita juga harus ramah. Dan terutama yang paling penting, penuh kasih. Ya, jadi kalau misalnya perhatikan baik-baik di sini, kalau misalnya kita berbicara sama orang tua, apakah boleh kita ngomongnya keras? Apakah boleh kita ngomong kasar? Apakah boleh kita bentak-bentak atau teriak-teriak? Tidak boleh. Ini menurut firman Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu orang-orang muda, tegurlah dia seperti saudaramu. Ya kan, perempuan-perempuan tua, tegurlah dia sebagai ibu, atau perempuan-perempuan muda, tegurlah dia dengan sebagai adikmu. Ya, berarti kita harus memperlakukan semua orang itu dengan lemah lembut, dengan sopan santun, ramah, dan penuh kasih. Jadi jangan biarkan kita sedikit-sedikit, misalnya kita nggak suka, kita marah. Kita kesel, kita marah. Ya. Jadi pastikan kayak tadi Ivan bilang, boleh marah, tapi memang kita harus tetap menjaga di dalam kendali, ya, di dalam penguasaan diri kita, karena firman Tuhan yang mengatakan. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita tahu kita tuh punya masalah kemarahan? Apa sih caranya? Caranya yang harus kita lakukan kalau kita tahu nih, saya memang sering marah Tuhan. Saya suka marah-marah Tuhan. Saya pun dulu begitu. Saksian saya dulu begitu.
istilahnya pemarah ya, maksudnya karena mungkin gini, karena saya itu dulu dibesarkan, saya sekolah di sekolah yang disiplin banget, disiplin sekali, persoalan waktu, kalau terlambat aja langsung di setrap gitu kan, jadi sangat kaku saya mungkin, jadi bertumbuhnya itu saya kaku, dengan disiplin waktu, saya harus disiplin, saya harus rapi, saya harus pokoknya semuanya harus tertata, rapi, teratur gitu. Jadi kalau misalnya saya merasa ada yang nggak berkenan gitu, misalnya rumah berantakan gitu, atau kita terlambat pergi gitu, saya akan marah gitu loh. Itu kan jadi orangnya kaku. Nah, caranya apa gitu loh? Caranya adalah saya cari Tuhan. Ya, setiap kita harus cari Tuhan. Ingat ya teman-teman ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi cari Tuhan. Dan kita harus mengakui kalau kita tuh memang marah, sering marah gitu. Kalau misalnya memang kita nggak merasa kita pemarah, atau kita nggak merasa kita mempunyai masalah marah, ya kita nggak akan mau mengakui, ya kan? Jadi yang pertama-tama kita harus mengakui dulu, Tuhan, aku memang sering marah, Tuhan. Aku punya masalah dengan kemarahan ini. Kenapa sedikit-sedikit aku marah? Gitu. Cari Tuhan dan minta pertolongan. Dan jangan bilang bahwa aku emang udah begini, mau gimana lagi? Gitu. Aku memang sudah punya sifat dari dulu memang pemarah kok, mau gimana lagi gitu ya. Aku cuma manusia biasa, aku nggak bisa diubah, aku nggak bisa berubah karena aku cuma manusia biasa kok gitu. Jangan bilang seperti itu, karena Tuhan menciptakan kita semuanya baik. Teman-teman ingat ya di Kejadian kan, Tuhan melihat semuanya baik, Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Jadi jangan bilang saya sudah seperti ini, saya sudah begini gitu. Tapi kita tahu kita pasti bisa diubahkan. Ya, dan kalau kita memiliki kerendahan hati dan kita tahu Tuhan pasti ubahkan kita, kita merendahkan hati kita dan Tuhan pasti siap untuk mengubahkan kita. Ya, dan Tuhan akan memimpin kita dengan firman-firman-Nya. Coba kita renungkan nih, kalau misalnya kita tahu ya dalam Amsal 14 ayat 17. Saya bacakan ya. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, teman-teman perhatikan. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi kalau kita lekas naik darah, berarti kita apa nih? Bodoh. Bodoh. Bukan saya yang bicara ya, firman Tuhan yang ngomong. Kalau siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kita mau kan jadi orang-orang yang bijaksana? Ya. Ya. Kemudian di Amsal 14 ayat 29 saya bacakan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sekali lagi dikatakan, ya kan? Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi sama tadi ya, kebodohan. Nah, yang Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, jadi dikatakan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi sekali lagi, kalau kita sering marah, berarti kita adalah orang yang bodoh. Sama dengan saya juga dulu seperti itu. Saya sering marah, berarti memang saya orang yang bodoh, gitu. Ya. Nah. Orang gimana? Nyanyi aja bu, nyanyi aja. Kenapa? Oh nyanyi. Iya, memang bisa juga kalau pada saat kita marah ya, kita bernyanyi atau kita berdoa, ya kan? Nah, kemudian saya mau nih teman-teman untuk merenungkan. Coba kita renungkan. Ya, pada kalau misalnya kita sering marah, kita pikir, apa kita mau menjadi orang bodoh ya karena sering marah-marah? Coba kita renungkan. Kita nggak mau jadi orang bodoh, ya. Nah, yang kedua, apakah kita mau merusak sukacita kita sepanjang hari yang indah nih? Misalnya di pagi-pagi kita udah kena teguran, gitu. Kita udah kena teguran orang tua, misalnya, dan kita kesel. Kita marah gitu.
Tapi kita memilih, ini merupakan pilihan buat kita. Apa kita mau marah atau kita mau tetap sukacita? Kalau misalnya kita udah mulai marah, udahlah habis gitu sepanjang hari. Kayaknya kita kesel bawaannya, ya kan? Tapi itu kan merupakan pilihan buat kita. Kita mau marah atau kita mau tetap sukacita. Nah, kemudian yang ketiga renungannya, apa kita mau berdosa hanya karena kita tuh marah atau kesel kepada kondisi, kepada seseorang, kita kesel karena mungkin dia mengatakan hal-hal yang nyakitin kita, atau hal-hal yang nggak enak, atau yang menjelekkan kita, ya kan? Apa kita mau gara-gara satu orang itu kita berdosa? Ya, gara-gara satu orang itu kita kesal sepanjang hari. Gara-gara satu orang itu kita menjadi orang yang bodoh karena kita marah. Nah, itu menjadi bahan renungan teman-teman semua. Ya, jadi kalau masih suka marah-marah, coba teman-teman ingat lagi, renungkan hal tersebut. Dan kalau misalnya memang benar-benar teman-teman nggak bisa nih Tuhan, aku kok mengurangi marah-marahku kok susah sekali ya. Ayo, lari kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk ubahkan aku Tuhan, untuk menjadi orang yang bisa sabar, untuk menjadi orang yang bijaksana. Ya, nah saya tutup dengan ayat ini, Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jadi Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut. Amsal 15 ayat 1. Betul, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi ayo teman-teman, kita usahakan untuk selalu bisa memperkatakan hal-hal apapun itu dengan lemah lembut. Ya, jangan ketus, jangan pedas, jangan jutek, ya kan? Jangan bete, tapi katakan apabila kita ditanya, ya kita jawab dengan lemah lembut. Apabila kita sedang menerangkan sesuatu, berbicara apapun itu, katakan dengan lemah lembut. Ya, ada amin semua? Oke. Sekian, saya silakan, boleh ada pertanyaan gitu Sisi atau gimana nih? Iya, silakan. Oke. Astrid, silakan MC-nya nih. Oke. Kalau ada pertanyaan atau apa aja. Dulu sih. Nggak ada sharing atau pertanyaan? Belum. Hah? Belum, yang lain aja. Melisa sama Melisa. Enggak, maksudnya teman-teman dikasih kesempatan sharing atau pertanyaan gitu. Kalau dulu ya, kalau marah-marah sih, parah. Parah ya. Lebih adil aja. Nadi aja. Pelan-pelan, Meli, pelan-pelan. Nadi, baca firman aja. Pada firman. Kalau lagi marah ya, lagi kesel ya, nyanyi, baca firman. Ya. Berdoa, ya, puji Tuhan. Ya, harus begitu, ya. Dan kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Ya, Melisa. Ya, puji Tuhan ya. Kalau lagi marah, lagi kesel, kita larinya kepada Tuhan aja. Ya. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau sharing atau ada yang mau tanyakan ke Ibu Susana? Freddy. Sudah, saya mau sharing bentar. Oke. Ivan ya. Tidak ada sih, udah cukup. Halo? Jelas. Ivan. Iya, bentar. Saya mau tanya Bu Susan. Iya. Terkadang saya juga suka terpancing oleh emosi bila mana di jalan itu. Suka kepancing juga saya gitu. Jujur aja sebagai manusia yang saya manusia lemah ya gampang gitu.
Orang-orang sekarang suka kadang ngadek-ngadek gitu, itu gimana tuh, Bu Susan? Ya, kan makanya tadi itu saya kasih renungan. Nah, Ivan coba direnungkan. Apa cuma gara-gara, ya kan, gara-gara orang itu, apa kita mau merusak hari itu, dengan hari itu udah begitu indah, mungkin kita lagi sukacita, ya kan, tapi tiba-tiba ada orang yang ngomong, kita terpancing, dah rusak deh seharian gitu, kesel gitu kan bawaannya. Betul. Iya. Saya sering alami seperti itu, Bu Susan. Oke, jadi saya sering banget ngalamin kayak begitu. Ingat aja, Ivan tadi bilang betul, kita semua manusia, ya kan? Tapi kita ini bukan manusia yang biasa-biasa saja. Ingat, karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan adalah manusia yang berbeda, karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Karena kita punya Roh Kudus di dalam kita, ya kan? Kalau kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa, berarti kita bukan manusia yang biasa-biasa loh. Ya. Dan kita sudah seperti tadi, kita sudah diciptakan Tuhan dengan baik. Ya, Tuhan menciptakan kita semuanya baik. Jadi berarti Tuhan juga akan memimpin Ivan. Kalau misalnya Ivan bilang, Tuhan, aku mau diubahkan Tuhan, aku tidak mau terpancing Tuhan. Dan Ivan ingat aja, oh iya, kalau saya bales, kalau saya marah, saya juga jadi orang bodoh dong. Ya, jadi lebih baik saya nggak marah. Saya mau jadi orang bijaksana, gitu. Ya, jadi minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, aku tidak mau marah. Roh Kudus, aku tidak mau terpancing. Aku tidak mau emosi. Roh Kudus, tolong aku. Dan saya percaya saat kita merendahkan hati kita, Tuhan akan tolong kok. Ya, dan akan memampukan Ivan untuk nggak jadi terpancing. Ya. Oke? Cukup? Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Kalau enggak, ada lagi yang mau share atau kasih pertanyaan? Kalau nggak ada, ntar rekaman ini saya share ke teman-teman seperti biasa. Teman-teman renungkan lagi dan praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Astrid. Ya. Ayatnya ya, ada akhir. Iya. Nanti jawaban tutup ya? Iya. Nah, pokoknya Bu Susan aja. Iya, Bu Susan. Oh, oke. Saya yang doa penutup. Ya, Bu. Iya. Teman-teman ada yang mau didoain? Didoakan Bu Susan. Aku lagi latihan jalan. Melisa lagi latihan jalan, Bu. Iya. Latihan jalan, Bu. Oh, Melisa lagi latihan jalan? Iya. Oke. Doain Bu. Pasti doakan. Ya. Ada lagi? Buat kesehatan kita semua aja, Bu, teman-teman sekalian. Semuanya, Bu. Iya, oke. Kenapa, Astrid? Buat kesehatan kita semua. Kesehatan ya? Iya. Oke. Sudah semuanya? Itu aja? Kita masuk dalam doa ya. Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami kembali datang Bapa ke dalam hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Bapa kalau firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan, dan firman-Mu juga yang akan memulihkan setiap dari kami. Firman-Mu juga yang akan menguatkan setiap dari kami Tuhan. Dan Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau selalu memperhatikan setiap perkataan-Mu Tuhan. Dan kami mau taat melakukan segala perintah-perintah-Mu Bapa. Dan kami juga mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memulainya lebih dulu mengasihi setiap dari kami yang ada di sini. Terima kasih Bapa.
Dan kami percaya Tuhan kalau anak-anak-Mu yang ada di sini mereka mau lebih kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mereka terus mencari wajah-Mu, mengandalkan hidup mereka hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa secara khusus untuk Melisa yang sedang belajar berjalan. Tuhan, kami minta kekuatan Tuhan. Baik bagi kakinya ya Tuhan, dan juga untuk tubuhnya ya Bapak, kekuatan. Kau tutup bungkus juga dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kau jauhkan ya Bapak dari segala sakit penyakit apapun juga. Dan dia juga memiliki iman yang Kau tambah-tambahkan, sehingga dia percaya bahwa dia bisa berjalan hanya karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada Melisa. Dan untuk setiap dari anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan, satu persatu Bapak, Engkau jamah Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan kekuatan yang datangnya hanya daripada-Mu saja. Dan setiap dari mereka juga Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kau jauhkan ya Bapa dari segala malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit apapun juga Tuhan. Virus yang sedang ada Tuhan melanda Tuhan, kami percaya Engkau yang melindungi, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan Engkau berikan mereka juga selalu kekuatan, baik jasmani mereka, rohani mereka Tuhan. Dan Kau juga yang mencukupkan kebutuhan setiap dari mereka Tuhan. Berkati Tuhan, Kau buka juga tingkap-tingkap di langit ya Bapa, untuk memberkati setiap dari mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini, dan kami percaya Tuhan, kalau persekutuan ini akan menjadi persekutuan yang bisa memberi dampak bagi sekitarnya ya Tuhan, untuk teman-teman kami ini Bapak, terutama juga untuk Sisi yang inisiatif untuk memulai di komunitas Difabel Shine ini. Kau berkati secara khusus juga Tuhan, sehingga dia bisa menjadi terang dan garam bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk persekutuan ini, untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu, dan kami percaya Kau memberkati setiap dari mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan permohonan kami, dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Bapak. Kau telah hadir di sini melalui firman-Mu Bapak yang disampaikan oleh Ibu Susan Bapak, aku percaya Bapak, Kau tidak akan diam Bapak, Kau akan mencintai Ibu Bapak sebagai sebagai memberitakan Injil Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berkati juga Bapak, aku percaya Bapak, aku cerita keluarganya Bapak, beri kesehatan Bapak, yaitu entah anak Bapak dari suaminya Ibu Susana Bapak, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, beri kesehatan untuk menyampaikan firman ini Bapak, sampai berkat melimpah-limpah yang berada di kehidupan Ibu Susana Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih ya doanya Freddy. Iya. Ibu Susana. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Tuhan berkati Bu. Tuhan berkati semua ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semua. Ibu Susana, ya. Mau foto dulu sebentar ya. Oh, oke. Teman-teman minta dinyalain dong kameranya. Rambutku berantakan sih. Ya Pak? Rambutku berantakan. Gak apa-apa kok, berantakan juga masih ganteng kok. Nyisir dulu. Teman-teman tetap semangat ya, nih luar biasa ini nih kalian nih, ya.